Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mudah dalam memahami pronoun yang menggantikan objek dari klausa dalam materi adjective clause. Video ini adalah video kedua, di mana video pertamanya adalah video yang membahas tentang pronoun yang fungsinya menggantikan subjek klausa. Baik, langsung saja. Sebelum kita memahami tentang cara cepatnya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam pronoun yang digunakan untuk menggantikan objek klausa. Di sini ada sebanyak 4 macam jenis pronoun yang bisa menggantikan objek dalam klausa. Yang pertama who, 2 whom, 3 which, 4 that. Kita bahas nomor 1 dan 2 dulu. Yang nomor 1 itu memiliki persamaan, sama-sama menggantikan objek yang fungsinya sebagai orang. Jadi menggantikan objek orang. Namun perbedaannya adalah yang nomor 1, who itu umum digunakan dalam speaking. Sementara nomor 2 ini umumnya digunakan dalam keadaan formal. Jadi dalam situasi formal. Itu mengenai persamaan dan perbedaan antara nomor 1 dan 2. Kemudian yang nomor 3 adalah pronoun which, yang mana pronoun which ini hanya untuk objek benda saja. Sementara yang nomor 4, that, itu fungsinya netral, bisa untuk objek orang dan bisa untuk objek benda. Jadi objek dan orang bisa digantikan oleh that ini. Di contoh soal nomor 1 ini, kalau kalian perhatikan, maka who dan whom, that, itu bisa menggantikan objek di sini, bisa menggantikan objek orang. Sementara yang ini, nah di sini ada kata nol, ada tulisan nol di situ. Maksudnya adalah bahwa who dan whom, that ini, 3 ini bisa dibuang tanpa menggunakan itu pun sudah betul. Jadi the person you meet every day is your father. Jadi dihilangkan. Itu bisa. Jadi misalnya the person you meet every day is your father, itu betul. Dan biasanya cara ini digunakan dalam speaking. Biasanya seperti itu. Jadi objeknya dihilangkan. Objek klausanya dihilangkan tanpa menggunakan who, whom, dan that. Baik, itu saja. Sekarang kita membahas tentang cara cepatnya. Oke, ada 3 macam cara, bukan 3 macam, 3 langkah tepatnya. Ada 3 langkah untuk bisa menjawab soal pronoun menggantikan objek ini. Yang pertama adalah the person. Yang kedua you sebagai subjek, dan yang ketiga adalah meet. Oke, 3 cara saja 3 langkah saja untuk mengerjakannya. Yang pertama kita harus memastikan kata sebelum ditanyakan, kan biasanya yang ditanyakan ini. Jadi yang ditanyakan adalah pronounnya, biasanya pronounnya yang ditanyakan.
Sehingga kita harus melihat kata yang ada persis sebelumnya. The person di sini. Kalau the person ini fungsinya sebagai orang, dan langkah kedua kita cek ada subjek di sini, dan di nomor 3 ada verb, polanya subjek verb ada, maka yang tidak ada adalah objeknya. Jadi di nomor 3 itu setelah kata meet tidak ada kata benda di situ. Ini ya, kalau di anak kalimatnya kan ada kata him. Nah, ternyata kata him di sini tidak ada. Di sini tidak ada kata him. Sehingga kata him ini digantikan oleh who, whom, ataupun that. Karena him itu sama dengan the person kan. Itu caranya. Oke, jadi cukup mudah. Yang nomor 2. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Nomor 2. The thing which that zero you use is mobile phone. Baik. Langkahnya sama dengan yang tadi. Jadi yang pertama adalah the thing. Kita tentukan ya. Jadi the thing ini sudah jelas sama dengan kata it. Atau benda berarti. Oke. Kemudian kita cek yang nomor 2 yaitu you. You itu sebagai subjeknya, use sebagai objeknya, dan setelah use tidak ada kata benda yang fungsinya sebagai objek. Sehingga jelas sebelumnya thing adalah kata benda, maka yang dibutuhkan adalah pronoun which ataupun that yang bisa menggantikan kata it di sini. Ya, sehingga betul jawabannya adalah which untuk menggantikan thing. Untuk menggantikan objek bendanya. Oke. Itu ya, jadi hanya ada 3 langkah untuk menjawab soal tentang pronoun yang menggantikan objek klausa. Oke. 1. Lihat kata sebelum yang ditanyakan untuk memastikan apakah di situ fungsinya sebagai orang ataukah sebagai benda. Kemudian yang kedua, cek subjek sudah ada. Yang ketiga, kata kerja sudah ada, maka jelas butuh objek. Jika setelah kata kerja di situ tidak ada kata benda yang fungsinya sebagai objek, maka objeknya tidak ada. Dan jika di nomor 1 objeknya adalah benda, maka jawabannya adalah which. Dan jika nomor 1-nya adalah sebagai orang, maka jawabannya adalah pronoun who ataupun whom ataupun that. Baik, saya kira itu saja cara cepat dalam mengerjakan soal pronoun yang menggantikan objek klausa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.